tak bertemu, menjamah Yesus Tuhan Rajaku, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, oh, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima pujian, pembelayan. Terima pujian, pembelayan. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang ajaib, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya, Pak Pamel Iko, untuk berdoa sebelum firman. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat perjumpaan kami, buat pertemuan kami lewat Zoom saat ini. Kami percaya semua ini karena anugerah penyertaan Tuhan semata, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami rindu dalam kesatuan, dalam dewasa muda ini Bapa, kami boleh dibentuk, kami boleh benar-benar dibangunkan iman kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Engkau yang beracara dalam setiap perkumpulan kami saat ini, persekutuan kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, mungkin ini sedikit, saya cuma mau berbagi kesaksian aja. Jadi kemarin kan yang waktu Bu Im cerita firmankan itu mengenai kesetiaan juga ya. Jadi kalau kemarin waktu di Komsel Profesi kita kan hanya istilahnya sharing mengenai perjalanan pernikahan kami selama 25 tahun. Nah, ini kita kaitkan dengan kesetiaan. Kalau kemarin Bu Im ulas sedikit, kesetiaan itu tidak bisa kita lihat sekarang ini ya, karena kesetiaan itu adalah yang ditekankan adalah dari awal sampai akhir. Nah, kita kan belum mencapai akhirnya ya, jadi belum bisa dikatakan kesetiaan. Cuma satu pelajaran yang bisa saya ambil dari sharing Bu Im 2 minggu yang lalu itu mengenai kesetiaan. Kalau Bu Im kan tekankan mengenai kesetiaan kita dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar kesetiaan kita di dalam keluarga. Ya mungkin kalau kayak saya sama Yuni, Lena itu unda-undi ya, maksudnya perjalanan pernikahannya juga sudah cukup lama. Nah, cuma satu yang menarik adalah ujian kesetiaan, yang salah satunya adalah waktu. Memang waktu tidak bisa dibatasi ya. Jadi itu tergantung otoritasnya Tuhan, mau dibawa kita kemana. Yang kedua, ujian dipengaruhi juga oleh karena keadaan yang tidak baik
bisa juga karena keadaan yang baik itu yang akan mempengaruhi kesetiaan. Nah, kita mau belajar bersama-sama mengenai perjalanan kesetiaan ya. Saya juga masih belajar kesetiaan ya. Cuma kalau menurut pendapat saya, kesetiaan itu kan kita sudah istilahnya janji pernikahan setia. Nah, dalam janji itu tentu ada komitmen ya. Jadi perlu ada komitmen antara kita berdua. Jadi penyesuaian itu dimulai dari awal kita masuk rumah tangga sampai saat ini itu butuh komitmen ya. Nah, kalau saya ngibaratkan perjalanan kehidupan pernikahan kami itu seperti kita tuh nanam pohon. Ya, mungkin itu karena kita ambil ilmu pertanian sedikit ya. Jadi kalau tanaman itu petani nanam, maupun itu tanaman semusim maupun tanaman setahunan, kalau kita mau istilahnya memetik hasil yang bagus harus dipelihara, harus dijaga. Nah, itu yang istilahnya waktu yang menentukan. Nah, dalam masa kurun kita menantikan panen itu, menantikan hasil yang baik, tentunya tanaman itu ada kalau di pertanian itu ada 3 macam gangguan ya. Pertama gulma, terus hama, penyakit. Nah, kalau kita boleh istilahnya ilustrasikan ya, diilustrasikan dalam kehidupan rumah tangga, gulma itu adalah anggap orang-orang dalam kita lah, sekitar kita. Mungkin itu orang tua kita, kakak beradik kita, ipar kita ya. Nah, itu yang bisa menjadi gulma dalam hidup kita. Kalau kita tidak istilahnya menempatkan diri atau memposisikan pada posisi yang benar, ya, itu bisa mengganggu. Tapi gangguan itu bisa kita atasi kalau kita ada istilahnya kesepakatan bersama, ya. Makanya di sini perlu adanya komunikasi. Terus gangguan yang kedua itu kalau di pertanian yang namanya penyakit. Penyakit itu sesuatu yang mengganggu tanaman yang ditimbulkan dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Misal jamur, terus bakteri, virus. Nah, itu kan binatang makhluk yang kecil yang tidak bisa dilihat mata. Nah, itu gangguan dalam rumah tangga kita juga sama. Mungkin itu hal-hal yang tidak terlihat, tapi itu bisa menjadikan istilahnya keretakan dan kesetiaan itu bisa istilahnya terganggu. Nah, satu lagi adalah hama. Hama itu kalau di tanaman itu adalah gangguan yang disebabkan oleh sesuatu yang dari luar. Contohnya serangga, terus belalang, tikus, ulet. Nah, itu mungkin dalam rumah tangga kita pun ada gangguan semacam itu, gangguan dari orang luar, dari pihak lain, pihak ketiga yang mungkin akan mengacaukan rumah tangga kita. Nah, gangguan-gangguan itu bisa kita atasi, kita bisa istilahnya kita sama-sama belajar ya. Mungkin kalau istilahnya kita belajar mengatasinya itu dengan cara yaitu kita istilahnya sepakat, kita sepaham, kita istilahnya punya komit yang sama, kita punya istilahnya persepsi yang sama, sehingga kita bisa mencari jalan keluar dan mengatasinya secara bersama-sama. Jadi itu tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kesetiaan itu tidak saat kita janji setia terus kita istilahnya dibiarkan dan itu bisa berlangsung istilahnya bisa berjalan dengan mulus, enggak, tapi itu harus kita pelihara, kita istilahnya kita pupuk, kita rawat supaya kesetiaan itu terus ada ya, karena itu adalah kunci dalam rumah tangga. Kalau salah satu tidak setia ya harus bubar ya. Nah, kita harus bisa seperti yang Bu Im ngomong tadi bahwa artinya setia itu dari awal sampai akhir. Nah, supaya kita bisa mengawali dan mengakhiri dengan baik, dengan setia. Nah, itu harus ada kesepakatan, harus ada kerjasama satu dengan yang lain. Nah, dan itu semuanya memang perlu proses, perlu pembelajaran,
istilahnya kita sekolah selama hidup kita tidak pernah bisa berhenti ya, terus ada saja. Dan kita tidak bisa prediksi tahun ke depan kita seperti apa. Nah, cuma saya bersyukurnya kita mau belajar. Jadi dalam setiap tahun pernikahan kita ya kami itu saya selalu mengingat kembali, oh ya, janji setia itu seperti apa. Nah, di situ supaya istilahnya kita menumbuhkan komitmen kita loh, bahwa kita tuh sudah seperti yang dikatakan bahwa kalau kita tuh sudah berjanji seperti Tuhan berjanji dan menepati, nah kita juga belajar. Kita sudah berjanji dan kita menepati. Jadi dalam perjalanan itu pun tidak mulus, kadang ada istilahnya hal-hal yang menjadikan hambatan, tapi kita kembali ke komitmen lagi bahwa apapun yang sudah kita putuskan itu harus kita jalani bareng, kita harus istilahnya lakukan bersama-sama ya. Dan sebenarnya saya juga bersyukur sekali ya bahwa ayat pernikahan yang dihadiahkan buat kami berdua itu juga istilahnya mengajar kita untuk melibatkan bahwa apapun yang kita lakukan kalau tanpa Tuhan di dalamnya itu sia-sia. Jadi istilahnya kalau kita mau ngoyo, istilahnya mempertahankan kesetiaan kita, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan itu juga percuma. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada dasarnya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal ya. Nah, ini mungkin saya bagi istilahnya berkat ya. Jadi saya waktu itu kan waktu pernikahan itu tanggal 1 Maret. Jadi Februarinya itu kan cuma sampai tanggal 28. Jadi tanggal 27 karena kita tidak meramaikan di Magelang karena waktu itu memang kita berencana meramaikannya di Pekalongan. Jadi tanggal 27 malam itu istilahnya midodareni ya di Magelang. Dan saya dikasih satu dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Nah, itu di situ dikatakan bahwa dan bila seorang dapat dialahkan dua orang akan ya. Lanjut ya. Ya, dua orang akan dapat bertahan 3 tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, ini ayat yang mengajak kita bahwa dalam setiap rumah tangga, dalam setiap kita membina hubungan itu harus melibatkan Tuhan. Nah, itu juga diperkuat pada saat kita pemberkatan nikah ya. Waktu itu di Pekalongan saya dikasih ayatnya kami Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. 9 dan 10 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh dan seorang mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, di sini ada satu kerjasama antara suami istri ya, antara pasangan kita supaya kita bisa bekerja sama saling kuat menguatkan. Nah, ini yang bisa istilahnya kami bagikan ya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita selama 25 tahun. Memang bukan satu yang mudah, apalagi yang namanya untuk kesetiaan harus kita pertahankan. Itu bukan sesuatu yang istilahnya misalnya itu boleh bisa terjadi dengan sendirinya, enggak, tapi kita harus seperti tanaman tadi, kita harus pelihara, kita harus rawat, kita harus jaga, kita harus benar-benar istilahnya maintain ya, maksudnya supaya kesetiaan itu tidak hilang, tidak pudar, tapi terus ada dalam
kehidupan kita. Ya caranya tadi kita perlu adanya komitmen bersama, perlu adanya keterbukaan, kita harus saling mengisi kekurangan dalam satu pernikahan. Itu bukan kamu cocok dengan saya, enggak, tapi kita adalah penyesuaian, perlunya penyesuaian ya. Jadi tidak mungkin dua pribadi itu cocok ya. Kalau kadang saya dengar cerita, oh aku putus, aku bubar, itu rumah tangga misalnya berantakan karena kita tidak cocok. Kalau kita mau mencari cocok, tidak akan ada cocok ya. Tapi kita mau mengalah satu dengan yang lain, kita menyesuaikan ya. Jadi istilahnya kayak apa ya, kayak puzzle ya. Jadi lama-lama itu harus klop gitu loh. Jadi bukan gue cocok karo aku, enggak cocok bubar, enggak, tapi istilahnya bentukku seperti ini, bentukmu seperti ini, tapi kita harus menyesuaikan sampai bentuk itu benar-benar bisa pas, bisa saling melengkapi gitu loh. Mungkin itu yang bisa kita bagikan buat teman-teman ya, bahwa apapun selama ini yang selama perjalanan hidup 25 tahun ini memang buat kita nggak mudah, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan, dan yang paling penting adalah bahwa Tuhan kasih dasar firman yang pas buat kita untuk lalui, bahwa kita berdua itu menjalaninya untuk saling kuat menguatkan, untuk saling mengisi, dan juga bahwa dalam setiap apapun yang kita alami, baik itu suka dan duka, kita tetap belajar untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, karena tanpa Tuhan tidak mungkin bisa. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Mungkin dari ya, saya nambahkan dalam kita memaintain seperti yang juga katakan kesetiaan itu, kepercayaan yang satu dengan yang lain antara sepasang yang Tuhan sudah tentukan. Nah, kita ingat sebuah ayat yang perumpamaan talenta ya, yang 5, 2, 1. Kita sudah tahu untuk yang 5 dan 2 di sana dikatakan maka tuanya itu, Matius 25 ayat 21, maka tuanya itu kata tuanya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar, masuklah turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini pun tidak hanya berlaku untuk janji Tuhan nanti setelah kita mendapatkan kekekalan, tapi di dunia ini pun kita melakukan dengan setia, ya. Tidak hanya di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, tetapi juga dalam memelihara kesetiaan antara pasangan yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan berkati di gereja. Nah, ini pun tidak akan terjadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, seperti Ciun katakan. Mungkin ada yang sudah membuka video yang profesi ya, pernah mendengar bahwa kami semula yang Ciuyun ada di Tambora, tugasnya di Gunung Tambora sana, bekerja di perkebunan mete. Nah, saya bekerja di Jakarta. Nah, sehari sebelum itu kita membuat suatu komitmen. Ya, saya menyatakan cinta. Ya, bukti cinta itu adalah kesetiaan. Ya, bukti cinta itu kesetiaan. Itu di kaosnya Eko ada tulisan ikatan cinta tidak dapat dipisahkan oleh jarak dan waktu. Betul itu. Nah, kami justru mulai menjalin hubungan setelah mendapat pekerjaan, ya. Terus langsung pisah tempat. Akhirnya lewat surat yang ditulis berlembar-lembar, yang lope-lopenya banyak, warna-warni begitu ya. Terus nunggunya juga seminggu, 2 minggu, ya. Kadang telegram indah, terus juga ya begitulah zaman itu ya. Zaman tahun berapa, Mah? 92. 92.
Nah, itu mulai kita setia walaupun dipisahkan jarak dan waktu. Dia waktu Indonesia bagian tengah. Ini waktu Indonesia bagian barat. Ya, itu benar-benar kita lakukan dengan setia. Nah, terus berlangsung terus setelah itu ke Jakarta. Daripada jauh-jauh, terus kita satu kos dengan adik-adik, ya. Terus Yuyun sekamar dengan Rosana. Nah, kita kumpul dalam satu kos rumah seorang pendeta di Petekuan Cinakota, Pak Abraham. Nah, di sana saya di bawah bersama 3 orang sahabat saya, sepelayanan juga, ada di bawah lantai 1, terus Yuyun di atas sama adik saya Rosana. Terus adik saya yang 2 lagi ada yang di lantai 3 segala. Kita semua kumpul di Jakarta. Nah, disitulah kita mulai lakukan dengan setia. Tuhan, saya pengennya pasangan hidup saya itu bisa melayani juga. Nah, saya ajak di sekolah minggu, ya. Pas sebelah kos itu gereja, let 1, 2 ada gereja. Lah saat gereja dibugar, kita sekolah minggunya ada di sekolah Capkau. Sekolah Capkau itu sekolah Tionghoa zaman kuno, sekolah jadi SMA 19. Nah, di situ kita mengajar sekolah minggu, ya. Sebelum itu juga di gedung yang dibeli oleh gereja untuk pelebaran gereja, di gedung kuno itu kita bersihin bersama, kita melayani bersama anak tunas. Nah, saya perhatikan ternyata talentanya jauh lebih hebat dari saya, ya. Kalau cerita, ya. Wah, ini terus kemudian saya mendampingi melayani, ya. Saya seksi musik cadangan, ya, gitar bolong, ya. Nah, itu kita ikuti terus. Nah, terus sampai pernikahan yang tadi Jiun ceritakan. Nah, sampai di pernikahan kita harus ingat bahwa Tuhan itu sudah meneladankan tentang cinta, kesetiaan. Saat Yuni katakan, "Oh Bambang, tugas judulnya kesetiaan." Langsung ingat, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kaulah Tuhan. Terus langsung nyambung, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kita tenang karena punya Bapa yang setia. Tuhan Yesus ajarkan dulu. Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita. Kesetiaannya juga dibuktikan. Dia menuntun kita lewat Roh Kudusnya dari hari ke hari. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus belajar tentang setia. Kita mempunyai faith, iman kepada Tuhan. Kita juga punya keyakinan. Ini pasangan yang sudah Tuhan tetapkan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini kau telah jadi pendampingku. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu, gitu ya. Akhirnya kalau pas di manten. Nah, itu tidak hanya show untuk di manten, tapi kita benar buktikan benar-benar Tuhan telah persatukan itu. Faith, dari kata faith menjadi faithful, setia. Ya, karena kita meyakini seorang dengan cinta, buktinya apa? Setia, faithful. Nah, kalau itu di-maintain, jadinya faithfulness, kesetiaan. Seperti yang Tuhan sudah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku dengan darahmu. Ya, kita sebentar lagi memperingati itu. Itulah bukti cinta dan kesetiaan Tuhan. Nah, kita juga memelihara itu pada saat anak pertama, Georgie, ya, Georgie lahir itu di tengah Krismon, ya, susunya naik, pas susunya Morinaga. Nah, ibu-ibu tahu nih, Morinaga itu paling top wes waktu itu. Kalau enggak Morinaga, cocoknya Nutrilon.
ini memang rumah sakit luar biasa, sudah dicicipi yang begitu-begitu. Jadi Denko enggak mau, terus yang apa enggak mau, maunya itu dalam kondisi yang sulit. Nah, kita lakukan dengan setia tetap. Hal yang begini waktu itu Georgie dititipkan di Pekalongan. Nah, tapi kita lakukan dengan setia, pulang setiap 2 minggu sekali nyengklak bis, ya, pulang kerja nyengklak bis, ya, nyengklak bis, nanti sudah sampai sini, nanti minggu nyengklak bis balik lagi, terus gitu. Dan kita tetap setia beribadah, kita setiap bergumul nangis bareng Tuhan, morinaganya naik, morinaganya langka. Kita kirim transfer, mami ngepit ke Harmonis beli susu. Dan terus sebelum itu juga waktu Georgie dilahirkan itu ada kalau di diagnosa ada hidrosefalus. Jadi kalau di foto pakai rongsen di sini kayak ada helmnya. Jadi ada cairan. Nah, saya ingat kalau ada cairan ini bisa semakin membesar, roh matanya ketarik, melotot. Aduh Tuhan, jangan sih Tuhan. Nah, ya ini dicek aja, diukur lingkarnya. Ini sebelum bawa Pekalongan, titipkan Magelang kan waktu baru lahir. Nah, di sana diukur lingkarnya sama engkongnya setiap saat. Memang ada kenaikan, ya, walaupun berapa mili, berapa senti, tapi kita imani, kita tetap setia berdua menghadapi masalah ini bersama-sama. Nah, ternyata itu tidak membesar. Dan saya tidak mau rongsen lagi. Saya percaya itu cairannya itu sudah Tuhan sedot, tidak perlu peralatan lagi, operasi dan sebagainya. Nah, itu kita lakoni terus, ya. Kesetiaan kepada Tuhan, juga kesetiaan terhadap pasangan, itu berjalan seiring. Nah, pada anak yang kedua, saya juga sudah di dalam sharing profesi, pergumulan kita. Dia memang dari kecil pertumbuhannya terganggu, sering ke dokter Bakti Waluyo itu apa ya, dokter Kudori ya, macam-macam lah, pokoknya bolak-balik rumah sakit. Nah, yang terakhir yang menegangkan pada saat 2,5 tahun, dari jam segini panas tinggi sampai termometer itu mentok, itu tidak turun-turun sampai jam 3 pagi. Terus dia terus terang dokter Kudori, Pak di sini peralatannya nggak canggih, dirujuk aja jam 3 pagi itu kasih tahu, dirujuk aja ke Telogerjo Pak. Di sana kalau panas ada yang mendinginkan, kalau dingin ada yang menghangatkan lewat kasur yang ada aliran airnya. Oh baik Pak, terus bikin surat, jam 5 pagi diberangkatkan, puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan ambulans, pertama kalinya naik ambulans ke Semarang, langsung ke gawat darurat. Dari situ dipasang toler-toler, macam-macam, terus napasnya juga dipompa karena tidak bisa menghirup. Nah, sepanjang perjalanan sebelum sampai sana itu anteng, seperti mayat. Nah, di situ kesetiaan diuji. Nah, kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan pada pasangan, kita buktikan bersama, kita berjuang bersama. Nah, kita hadapi selama 19 hari di NICU, Natal ICU itu 9 hari, di ICU umum waktu belum dapat tempat di NICU, di ICU umum ada hampir 2 hari ya. Nah, spot jantung juga, keluarga A, nah langsung yang keluarganya pada keluar gudug, habis itu nangis, tandanya apa saudara? Mati. Keluarga B begitu, kita spot jantung terus. Nah akhirnya yang di NICU juga yang bayi yang di dalam meninggal. Lah tempatnya diisi grasiu. Kalau enggak ada yang kosong, grasiu enggak bisa dirawat di NICU. Akhirnya dirawat di situ. Hari keempat baru bisa menggerakkan tangan. Tangan saya tak masuk ke jarinya, terus dia baru bisa pegang.
Nah, di situ berangsur-angsur sampai pulih, hari ke-9 bisa dibawa ke perawatan, 10 hari dirawat lagi, jadi 19 hari. Tuhan memberikan waktu yang pas. Jadi seminggu sebelum hari libur puasa Lebaran, dan pulang sampai ke Pekalongan masih ada berapa hari setelah Syawalan itu kita bisa kerja kembali. Nah, itu kesetiaan yang teruji terus sampai sekarang, ya. Kesetiaan itu akan teruji berjalannya waktu dengan berbagai macam tantangan, hama, penyakit, ya, macam-macam seperti tanaman. Nah, ini harus dirawat, harus di-maintain dengan baik, dengan melibatkan yang menumbuhkan kan Tuhan, yang menumbuhkan kesetiaan itu Tuhan. Kita berupaya, kita mau mengembangkan talenta itu. Kita mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, seperti yang hamba yang dapat 5 dan 2 itu. Biarlah ini sekelumit sharing kami. Nah, mungkin yang lainnya lewat berbagai tanya jawab saja. Nanti kita akan nambah beberapa hal sharing kita. Silakan saja. Saya serahkan pada yang mimpin. Puji Tuhan, ternyata panjang dan berliku-liku ya Pak Bambang ya. Oh ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Sebelumnya saya juga ingin tahu ternyata tentang perumpamaan tentang 2 talenta dan 5 talenta itu bukan hanya untuk talenta tentang pekerjaan atau keahlian atau talenta yang diberikan Tuhan ya, tapi juga bisa juga tentang kesetiaan ya, Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Eko mungkin sudah siap-siap mau tanya. Eko. Apa ya Pak ya? Perjalanan yang cukup panjang juga Pak Bambang sama Ci Yuyun ini selama Iya, 20 Celawe ya. Ada tips nggak untuk kita yang pasangan-pasangan muda ya, terutama ya, menjaga keharmonisan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Ya. Contohnya itu pas awal-awal pernikahan itu saya sama istri saya itu selalu pro dan kontra. Namanya aja kan lawan jenis, pasti berlawanan terus Pak Bambang. Saya A, istri saya B. Nah itu cara mengklopkan, cara supaya kita bisa unity, supaya kita bisa kompak, supaya kita bisa sejalan, itu tipsnya apa Pak Bambang? Ya, mungkin bisa ingat kan sama teman-teman di sini. Ingat orang tua katakan, koyo tumbuh oleh tutup. Betul? Tumbuh itu besek kan? Besek. Tempat nasi, tutup. Nah, kalau sekarang kerdus lah. Orang sekarang nggak tahu tumbuh ya, kerdus, makanan. Kalau tutup semua, nggak bisa buat pakai nasi. Kalau kerdusnya semua, lah gimana nutupnya? Nah, pasangan yang klop memang beda sekali, tumbuh oleh tutup. Nah, itu harus diikat oleh rafia, diikat oleh kasih Tuhan, kasih agape, libatkan Tuhan, ya, menjadi suatu berkat. Nah, kalau orang zaman dulu dapat besek yang diikat itu kan berkat yang bisa dinikmati orang banyak. Nah, kita semua juga begitu. Gimana caranya? Ya, ikatlah dengan kasih agape. Libatkan Tuhan di dalam keluarga, terutama keluarga-keluarga muda. Dari yang tidak cocok itu, Tuhan mau
cocokkan. Besi mengasah besi, manusia menajamkan manusia. Nah, nanti akan tercipta sebuah kebiasaan mengalah. Ya, akhirnya seperti jurusnya Bu Im, ya wis lah. Ya, aja kayak kue baik, aja tukaran baik, ya wis lah, ya papa yang betul, ya mama yang betul. Ya, kita bisa mengakui lewat ya suatu peristiwa ketidakcocokan. Nah, kalau yang tidak cocok belum apa-apa mental, ya berarti ini kayak karambol, twing gitu ya, makin menjauh. Nah, jangan kayak gitu. Tuhan mau kita seperti tumbuh oleh tutup, ya, dipersatukan dalam Tuhan, diikat dalam tali kasih Tuhan. Setiap ada permasalahan, kita libatkan Tuhan. Nah, kalau sudah Tuhan gerakan untuk mengalah, jangan ngotot. Nah, kalau ngotot, nah, nanti bisa melukai satu dengan yang lain. Ya, bukan berarti saya tidak pernah breng pernah, cuma tidak sampai ditonton tetangga. Ya, kita sudah selesaikan di kamar, kita selesaikan di rumah kita tidak sampai kedengaran di gereja. Ya, nah apalagi seorang peltu, seorang peltu itu kita disorot, ya, disorot, terutama guru sekolah minggu. Nah, cicik kita, koko kita, ada itu loh, ada masalah loh, ada kacau dah. Nah, kita mau kita selesaikan itu dalam Tuhan. Terus gitu terus. Dengan setia. Kembali lagi setia. Dah, itu aja. Mungkin saya nambah sedikit ya. Jadi yang seperti yang kita sharingkan di profesi, jadi awal yang harus kita lakukan adalah kita bangun komunikasi. Tanpa komunikasi dari awalnya, kita tidak ngerti apa yang dimaui pasangan hidup kita. Saya kemarin pakai istilah, kita tidak mungkin pakai ilmu kebatinan, ya. Tanpa kita ngomong, pasangan kita harus tahu enggak. Tapi dari awal kita masuk dunia pernikahan, masuk ke dalam keluarga, karena dua latar belakang yang berbeda, jadi semua itu harus dikomunikasikan. Kita buka komunikasi, kita istilahnya mulai dari awal nol, ya. Jadi mau tuh seperti apa, mauku seperti apa. Kalau kita tidak pernah ngomong, bagaimana pasangan kita bisa tahu maunya kita. Jadi tidak mungkin lah, harusnya istilahnya Pak Bambang harus tahu aku seperti ini tanpa aku pernah ngomong, aku tuh maunya seperti ini loh, aku tuh pengennya seperti ini. Tidak bisa, dia hanya istilahnya meraba-raba, kok ngini sikapnya gini-gini, tanpa kita ngomong tidak bisa. Ada hal-hal yang memang kita harus omongkan. Nah, disitulah kita mulai istilahnya belajar, ya. Jadi saya juga belajar yang tadinya mungkin istilahnya aku ngambekan, aku tidak mau, tapi aku mulai belajar, Pak, aku maunya gini loh, gini. Dan aku tidak suka kalau gini. Nah, dari situ kita mulai bangun komunikasi, kita mulai cari jalan tengahnya. Nek kamu tidak mau gini, nek dengan alternatif seperti ini bisa enggak. Nah, kalau memang, dan kita terus bawa dalam doa tentunya. Kalau memang istilahnya aku juga tidak boleh keras kepala. Kalau emang itu adalah solusi yang terbaik, kenapa enggak kita coba gitu loh. Jadi dari situ kita akan belajar terus. Pertama yaitu keterbukaan, komunikasi. Kita harus terbuka satu dengan yang lain. Tidak ada yang disembunyikan dalam segala hal dalam pernikahan, baik itu masalah pribadi maupun masalah keuangan, masalah apapun. Kita tidak boleh main sembunyi-sembunyi, ya. Jadi kita harus terbuka. Kita mau apa, kita ngomong. Kalau aku sih seperti itu. Jadi mungkin ada hal tertentu, misalnya dalam hal keuangan, misal aku pengen ngasih ke orang tuaku atau ke kakakku atau kemana, ya aku nggak boleh main sembunyi, istilahnya karena uangmu uang kita berdua. Jadi aku juga kalau misal aku pengen ngasih seorang atau masih saudara, saya selalu ngomong, Pak, aku pengen ngasih bisa UU-ku atau apa, boleh enggak sih. Kalau dia bilang ya boleh lah, kita jalankan. Sebaliknya kalau mungkin misal waktu kita awal pernikahan dulu kan juga Pak Bambang kan masih bantu adik untuk kuliah, jadi kan juga aku juga menerima gitu loh.
Jadi tapi itu kan semua tetap buka bahwa larinya keuangan itu ke sini, maksudnya. Jadi istilahnya nggak ada yang disembunyikan, dan di situ kita terus belajar, yaitu kuncinya pertama komunikasi, ada keterbukaan, ada saling mau mengerti, ada saling mau mengalah ya. Karena mengalah bukan berarti kalah ya, tapi kita mau menyesuaikan dua pribadi yang berbeda itu untuk bisa sama, untuk bisa klop ya, untuk bisa cocok, yaitu harus ada saling kebersamaan ya. Mungkin itu yang bisa dibagikan. Ya, terima kasih Om Bambang, Ci Yuyun buat tipsnya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain. Pak Bambang, Yuk. Ya. intermezzo Ya. biar nggak terlalu serius. Tadi kan selalu nyambungnya kan komunikasi istri kan. Nah kalau Ya. suami berarti itu sebenarnya artinya muni terus kasih. Komunikasi. Bojone kon muni terus dikasih. Komunikasi. Beres ya, beres. Muni-muni sih. Ben ora sepi ya. Iya. Kalau diem, istrinya diem kan sepi ya. Terus satu lagi, uang istri, uang suami ya uang istri. Amin. Enggak. Para istri, amin. Malah suaranya malah istri. Nah, wes blok Siapa yang istri setuju? lah jadi Siapa yang care. setuju? Istri pun bahagia. Bahagiakan istri, seluruh keluarga bahagia. Mumpung banyak para istri. Mumpung banyak para istri. Mencari dukungan nih. Ada lagi? Ada lagi yang mau Meta tanya? Arab takon. Meta. Iya. Ya, terima kasih Pak Bambang, Cik Yuyun, memberkati sekali. Benar-benar ujiannya itu luar biasa ya. Ujian jarak jauh, pernah ngalami juga ya ternyata. Pernah ngalami kayak hidup di kos, kayak gitu ya. Wah, ini luar biasa banget. Terus ngalami juga anak-anak seperti itu. Terus ngalami juga, mungkin bisa dibilang pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu bukan berarti ada orang ketiga itu enggak, cuma maksudnya mungkin dengan orang tua, maksudnya itu kan perlu kesehatian ya. Ya saya tuh jadi akhirnya tuh dari kesaksian Pak Bambang sama Cik Yuyun tuh jadi ya saya maksudnya dalam arti gini loh, kok enggak ini gitu loh, maksudnya dalam arti kan kalau saya kan memang sudah enggak punya orang tua ya, saya kan udah enggak punya orang tua, istilahnya enggak ada ini loh, maksudnya kayak Pak Bambang sama Cik Yuyun kan kayak masih mungkin merawat orang tua seperti itulah. Ini kan kayak saya posisinya kan memang udah nggak ada orang tua, memang jadi kayak nggak nih. Nah, ini kan memang tantangannya kan berbeda ya. Tapi saya di sini tuh benar-benar terberkati dengan kesaksian hidup yang benar-benar dialami Pak Bambang sama Cik Yuyun, luar biasa. Maksudnya ujian yang dialami ini, wah luar biasa ya. Mungkin memang mungkin kalau saya mungkin di posisi Pak Bambang sama Cik Yuyun nih, aduh apa kuat nih ya. Ya itulah maksudnya ini benar-benar luar biasa banget, maksudnya ini salut banget dengan apa yang dialami seperti itu. Ya kalau kita mungkin yang masih muda-muda ini mungkin kok kayak masih merasa kurang lah, ini tuh saatnya ya kayak ini harus bersyukur nih, maksudnya dengan Tuhan yang berikan. Jadi dari apa yang Pak Bambang dan Cik Yuyun alami ini benar-benar memberkati kehidupan kita. Mungkin yang alami mungkin Bapak Bambang sama Cik Yuyun, aduh mungkin rasanya, tapi itu justru menjadi suatu kesaksian hidup di mana itu tuh memberkati ya generasi kita sekarang ini gitu Pak. Dan karena kalau ngalami sendiri itu kan pengalaman itu kan beda dengan hanya yang sekedar hanya teori ya, hanya sekedar teori. Tapi apa yang Pak Bambang dan Cik Yuyun alami ini benar-benar ya dihadapkan posisi
posisi nyata dalam kehidupan ini gitu. Itu saya terberkati dari kesaksian hidup yang Pak Bambang dan Ci Yuyun alami. Semoga terus langgeng sampai nanti usia pernikahan ke 50 kayak gitu, atau sampai selamanya lah kayak gitu. Dan ya ini maaf nih masih di jalan juga. Oh. Ini masih di tempat les Pak, maaf. Ya ini saya terberkati sekali dengan apa yang dialami oleh Pak Bambang dan Ci Yuyun, terus maju di dalam Tuhan. Dan mungkin untuk pertanyaannya adalah apa yang mungkin bisa dibilang titik terendah yang dialami Pak Bambang sama Ci Yuyun, mungkin bisa maksudnya titik paling down banget gitu loh, dan di saat seperti itu tuh apa ya, bagaimana bisa melewati itu, mungkin itu akan menjadi apa ya, semangat dalam kehidupan kita. Mungkin bisa disampaikan Pak, biar mungkin kan kita belum ada yang ngalami atau apa, mungkin itu bisa menjadi semangat buat kita semua. Silakan Pak, terima kasih. Amin, terima kasih. Jadi orang Jawa kalau bilang sawang sinawang ya, kayaknya aduh aku tuh senang bahagia. Tapi pada dalam perjalanan kehidupan rumah tangga memang ada titik-titik tertentu yang benar-benar istilahnya Tuhan ajar supaya kita itu tetap berharap pada Tuhan. Ya, kalau mengenai titik terendah yang saya alami itu dalam sepanjang 25 tahun pernikahan itu malah tidak cuma sekali ya, banyak. Tapi mungkin ini kesaksian yang saya kalau review itu sampai bilang itu mungkin supaya menjadi kesaksian yang sempurna. Jadi saya punya 2 anak itu pun bukan kalau orang punya anak kan istilahnya senang bahagia ya. Tapi saya melahirkan 2 kali anak itu justru penuh air mata. Bukan saya nyesel enggak, tapi benar-benar Tuhan pakai cara-caranya yang ajaib itu untuk memberkati saya. Yang pertama waktu Joji lahir itu diagnosa hidrosipalus. Saya sampai down, terus saya bilang sampai pada titik tertentu saya bilang sama papa saya rajin ngukur, karena ada teman dokter yang bersen diukur lingkar kepalanya, kalau itu membesar kamu segera bertindak. Jadi diukur sampai saya bilang, Pak sudah selesai, berhenti, nggak usah ukur-ukur, aku sudah nggak mau lihat Joji diukur-ukur. Nah terus saya dikuatkan oleh seorang mentor yang mengatakan bahwa wes ora usah dipikir Yun, kamu Joji kepalanya gede itu bukan kenapa-napa, tapi Tuhan mau kasih dia otak dengan volume yang lebih besar supaya dengan kepintaran yang lebih dari anak yang lain. Dan itu terbukti bahwa saya akui bahwa dia itu istilahnya ya sedang-sedang lah, tapi prestasi dari TSD sampai SMP dia memang bagus. Memang mungkin perkembangan lain ya, jadi SMA memang dia sedang-sedang, dan saya tapi tidak pernah terhambat gitu loh. Yang kedua, saya dikasih anak Gresio dengan anugerah yang luar biasa. Nah di situ juga kenapa saya sampai bilang kenapa Tuhan, cuma saya bisa saya ambil hikmat pelajaran yang Tuhan kasihkan. Tuhan cuma ngomong supaya kesaksianmu itu sempurna. Ya udah, aku bisa menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Kalau titik terendah yang saya alami adalah pada saat Joji masih kecil, kita harus pindah ke Pekalongan, dan Bambang PHK, kita kembali ke Pekalongan tidak bekal apa-apa, nol. Nah itu benar-benar Tuhan nolkan saya, sampai saya istilahnya kadang mau makan aja mikir, aku mau makan apa Tuhan. Tapi di situ campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Waktu itu kita pindah ke Pekalongan dan Mami harus menjalani terapi karena ada kanker di rahim. Jadi Bambang bolak-balik Jakarta Pekalongan, jadi kebanyakan dia di Jakarta karena menunggu Mami laser ya, waktu di laser radiasi. Jadi saya ditinggal di Pekalongan, gereja AKP yang masih di Sultan Agung, sama rumahnya Om Tony. Itu yang saya tahu.
jarang apa, nggak begitu tahu, tapi nggak kenal lor gitu istilahnya. Nah, di situ saya benar-benar merasa sendiri, tapi Tuhan itu baik. Sebelum saya pindah ke Pekalongan tuh saya dibekali firman yang luar biasa sama Tuhan. Jadi saya tidak merasa kesepian. Waktu itu yang dikasih saya beberapa kali itu ceritanya Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf mengalami sendiri, Yusuf di penjara. Nah, saya juga waktu itu nangis cuma Tuhan, aku kok koyo Yusuf, aku dhewean ning ndi ora ono koncone. Nah, tapi di situ Tuhan kasih penghiburan bahwa akhirnya toh Yusuf pun mengalami masa-masa yang Tuhan menangkan, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap pelihara saya. Itu masa saya dinolkan, dan di situ Tuhan mulai bentuk hari lepas hari sampai akhirnya kita bisa, istilahnya aku bisa bangkit ya, bisa bangkit. Dan tapi proses Tuhan tidak cuma sampai di situ. Saat kita lagi istilahnya mau istilahnya menapak dengan tenang, Tuhan kasih lagi yaitu anfalnya Krisyu. Nah, di situ saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib. Kalau bukan kemurahan Tuhan, yo aku tidak bisa istilahnya. Aku tidak bisa menjalani masa-masa sulit itu. Pakai ini aja. Tidak pakai ini. Karena Oke. Ya. sorry gaptek ya ini. Aku enggak begitu paham. Nah, itulah kalau Mita nanya posisi apa masa sukar, banyak yang saya alami masa sukarnya. Tapi puji Tuhan, justru di masa-masa sukar itu saya bisa merasakan bagaimana saya harus bergantung pada Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan tolong secara ajaib, dan saya benar-benar melihat kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami selama 25 tahun. Bukan hal yang mudah kalau kami bisa menjalani 25 tahun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu aja, Mita. Ya, tambah lagi, kalau kita saat di proses Tuhan, kuncinya itu kita TAAT, sudah manut. Nah, saat manut, kita hanya nyerah, senjata kita cuma nangis. Tapi jangan nangis pakai WA, pakai status. Tapi nangis, benar-benar nangis di kamar, menangisnya pada Tuhan. Ya, Dia menampung air mata kita. Saya ingat lagu tahun 98 yang Robert dan Lea. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Benar-benar lagu itu menjadi sumber kekuatan saya. Dan pada saat-saat kita TAAT, nangis, sujud, bertelut, saat kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan turun tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah, seperti pada saat saya menghadapi kegentingan pengenolan Tuhan di Pekalongan ini, ya, dengan model pijengkinya Mami, buat ke gereja, boncengan ya pijengki. Nah, motor enggak ada, adanya mobil espas bodol dari kantor. Ya, masa apa-apa espas. Nah, buat beli bensinnya itu kan mumet, wong enggak ada kerjaan. Nah, akhirnya ya begitu. Saya hanya semua doa yang di gereja Sultan Agung saya ikuti. Dari doa pagi, kecuali ibadah wanita saya tidak ikut. Ya, saya ikuti semua doa-doanya, segala macam doa saya ikuti.
Tuhan pokoknya hanya Engkau sumber kekuatanku, tempat aku mengadu di saat-saat pengenolan ini. Aku mau taat, aku mau nurut. Nah, Tuhan tuntun. Nah, saat menghadapi Gracio pun, Tuhan tuntun. Pada saat di Natal ICU, NICU, di sana dengan instrumen peralatan yang menegangkan, dan apa istilahnya aura kematian itu mencekam, Tuhan ingatkan, ayo ke Gramedia jalan kaki. Saya nyebrang dari Citraland, nah Trogarjo Citraland, nyebrang ke Masjid Agung, sebelahnya akan ada Gramedia. Tuhan ingatkan, ayo beli gitar kecil. Ini namanya gitar mahal, sesuai mereknya Mahalo, ya. Waktu itu aja sudah ratusan ribu, tetapi saya perlukan karena ini bisa dimasukkan di laci dan di bawah tempat tidurnya Gracio ICU Natal. Nah, di situ saya nangis. Disitulah saya bisa memuji menyembah Tuhan. Saya yakin walaupun dia koma, tidak bisa menggerakkan apapun, napas pun hanya dipompa oleh ventilator, tetapi dia mendengar ayahnya sedang berdoa. Ayahnya sedang menyembah Tuhan. Ayahnya sedang mengadu pada Tuhan. Dan Tuhan juga menjamah di hari keempat. Sehingga dokter itu katakan, saya nerima yang dalam keadaan sehat aja, saya tidak tahu kapan sembuhnya. Apalagi saya nerima dalam kondisi koma begini. Doa aja. Dokternya aja menyarankan berdoa. Nah, saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilatih memuji menyembah Tuhan, ini saatnya saya praktek firman lewat pujian penyembahan yang sudah dipelajari, yang sudah dihafal, yang sudah meresap, itu lebih meresap lagi. Jadi tidak ada sia-sia bagi kita semua yang bertugas singer, mempersiapkan lagu. Jangan sekedar kita menghafal. Resapi itu. Suatu saat akan muncul saat kita lemah. Kita lakukan dengan setia pelayanan kita. Buahnya nanti pada saat kita menghadapi ketegangan-ketegangan kehidupan ini, kesetiaan yang kita lakukan dalam kita bersinger, kita memainkan musik, kita membagikan firman pada anak-anak, kita membagikan firman pada dewasa muda, firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu kan benar-benar Tuhan meremakan dalam hidup kita, dan itu akan bekerja menuntun kita. Nah, syaratnya kita lakukan dengan setia, dan Tuhan akan manggut-manggut dan katakan, ini hambaku yang baik dan setia. Dan pada saat kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita seperti seorang hamba yang 5 dan 2 talenta itu. Kita dipuji oleh Tuhan dan kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan lebih lagi. Itu saja, ya. Terima kasih Pak Bambang, kesaksiannya Ciyun. Kesaksiannya sangat memberkati. Luar biasa. Pokoknya kalau apa yang kita praktekkan di gereja waktu pelayanan harus praktek sendiri ya, berarti Pak Bambang ya. Luar biasa, saya juga diberkati perjuangannya Pak Bambang dengan Cik Yuyun. Tuhan kasih situasi seperti itu karena Pak Bambang dan Cik Yuyun mampu melewati. Amin. Mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya. Bu Karni, halo, apa kabar? Karni. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Bambang, Cik Yuyun. Suara saya kedengaran. Terima kasih buat kesaksiannya, sangat memberkati. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali saya ke Pekalongan, dapat pekerjaan,
akhirnya Tuhan gerakkan untuk ngomong ke Pak Bambang kalau tidak salah waktu di gereja gitu. Akhirnya saya dapat pekerjaan, puji Tuhan. Terus satu pekerjaan juga dengan Pak Bambang dan jadi panutan saya waktu di Satya Wiguna. Mungkin pengalaman saya berumah tangga ya jatuh bangun, terus banyak sekali hal-hal yang dulu kayak saya mampu nggak ya, gitu. Tapi saya ingat firman Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuannya. Jadi itu saya buat pedoman saya, dan puji Tuhan sampai sekarang 23 tahun masih bertahan sampai sekarang dan harus setia. Dan Pak Bambang sama Cik Yun saya sangat terinspirasi sekali. Jadi membuat saya semakin terus setia dengan Tuhan dan dengan pasangan hidup saya. Ya, kalau mau dikatakan ada masalah pasti ada masalah di titik nol. Saya pernah merasakannya. Terus kadang-kadang saya saya sebenarnya tidak mengira kalau saya bisa melaluinya. Tapi saya percaya itu semuanya bukan kemampuan saya sendiri, tapi saya hanya pasrah sama Tuhan tok itu waktu itu dalam semua pencobaan saya. Kalau boleh sharing sedikit waktu, jadi kayak Pak Bambang sama Cik Iyun mungkin yang memiliki grasio yang mungkin punya spesial. Saya juga dulu anak saya yang besar itu 3 bulan ketahuan klep jantung seperti itu. Itu sesuatu hal yang saya hanya bisa nangis waktu itu, juga nangis, bingung gimana gitu. Saya waktu itu baru pertama punya anak, ternyata diberi Tuhan anak yang memiliki penyakit klep jantung dan tidak tahu itu bisa sembuh atau tidak. Jadi saya menunggu sampai umur 7 tahun baru diketahui apakah bisa disembuhkan atau tidak. Saya berobat itu sampai dari umur 3 bulan sampai 7 tahun. Puji Tuhan sampai sekarang umur 23 tahun. 22 mau ke 23, jantungnya tidak bermasalah. Tumbuh sehat, puji Tuhan, dan sekarang sudah bekerja dan tidak pernah ada gangguan apapun. Dan anak saya menghilangkan bahwa saya punya penyakit gitu. Jadi aku sehat bu, enggak usah khawatir seperti itu. Gitu kan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Bambang dan Cik Yun. Saya jadi lebih dikuatkan untuk menjalani kesetiaan saya buat Tuhan dan untuk pasangan hidup saya dan untuk keluarga. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Amin. Amin. Mungkin cukup ya teman-teman, atau mungkin ada yang mau tanya lagi atau menambahkan lagi, satu orang lagi, silahkan. Cik Tres atau Pak Ari. Halo. Kalau enggak ada, kita mau foto, habis itu kita mau tutup doa. Saya boleh minta Cik Yuyun untuk tutup dalam doa ya. Yang mau memfoto Hana ya, Hana ya. Mary nggak ada soalnya. Kita berdoa dulu, habis itu kita foto. Oke. Yuk, Oke, Ci. kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kalau kami boleh berbagi untuk sharing firman-Mu, kami boleh berbagi untuk sharing perjalanan hidup kami, semua karena kasih kemurahan-Mu. Biarlah apa yang kami bagikan itu menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan, pengingat bahwa Engkau Allah kami yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya bahwa kami boleh belajar dari teladan-Mu Tuhan, untuk tetap setia dalam segala hal, baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hubungan kami dengan sesama. Mari Tuhan, ajar kami untuk terus senantiasa berlaku setia. Biarlah itu menjadi karakter gaya hidup kami, untuk kami tetap setia sampai kami boleh menyelesaikannya dengan baik Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sebentar kami berpisah, kami juga terus bersatu di dalam doa-doa kami boleh saling menguatkan, dan kami boleh terus pegang janji firman-Mu, bahwa apapun yang kami lakukan dengan setia, kami lakukan dengan taat, itu akan mendatangkan berkat buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, ini doa kami, syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat malam. Ya. Tutupan. Yo semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.